Ini Tecnopova Neo 3, HP penerus dari Tecnopova Neo 2 yang dimana harga jual HP ini di 1.899.000. Saya sudah menggunakan HP ini selama 3 minggu, jadi di video ini saya akan bagikan pengalaman saya menggunakan Tecnopova Neo 3. Dan ini memang banyak kelebihan, tapi tetap juga saya menemukan beberapa poin kekurangan. Apa aja itu akan saya bahas di video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan ya, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe ya dong, subscribe channel ini lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Selama penggunaan saya nih ya, dimana penggunaannya santai dengan diselingi bermain game Mobile Legends kurang dari 1 jam, screen on time yang saya dapatkan itu bisa hampir 12 jam. Jika penggunaan saya itu saat itu agak berat ya dengan main game Mobile Legends di atas 1 jam dan eFootball itu 5 match non-stop, screen on time yang saya dapat itu sekitar 7 jam setengah. Itu pun menyisakan kapasitas baterai masih sekitar 30%. Kalau buat main game Mobile Legends 2 match selama 35 menitan, kapasitas baterai berkurang sekitar 9%. Bagusnya ini Tecno menyematkan pengisian baterai yang cepat sama seperti generasi sebelumnya, yaitu fast charging 18 watt. Membutuhkan waktu 2 jam 50 menit mengisi baterai dari 2 hingga 100%. Dengan kapasitas baterai sebesar itu nggak heran juga kalau bodi HP ini tergolong kategori gemuk loh, 9,3 mm. Ditambah lagi kehadiran layar 6,82 inch membuat bodinya ini terbilang besar. Sangat tidak nyaman saat saya harus menggunakan HP ini dengan satu tangan. Tapi di tangan itu masih tetap memberi kesan yang cukup solid. Bodi yang besar seperti ini jelas ini akan menjadi poin kekurangan bagi mereka yang ingin mencari HP compact di harga 1 jutaan. Tapi nih ya, keuntungan dengan ukuran layar sebesar itu membuat tampilannya ini terlihat lapang dengan kualitas masih kategori nyaman dari sisi visual. Mulai dari panel IPS LCD yang disematkan terbilang bagus dalam menampilkan warnanya ini tidak terlihat pucat, dan resolusi HD Plus yang dibawa masih memberikan tampilannya terlihat cukup tajam. Kehadiran refresh rate 90Hz selalu saya aktifkan karena terbilang membantu memberikan tampilan layar ini terlihat halus saat saya hanya sekedar swipe-swipe layar. Kehadiran sertifikasi layar Widefine L1 memberikan tampilan HD saat saya streaming film. Sekarang saya pindah ke bagian belakang. Di bagian ini desain back cover yang dihasilkan itu saya melihat Tecno benar-benar merombak total agar mudah dibedakan dengan generasi sebelumnya. Desain yang dihadirkan benar-benar terlihat berbeda dibanding kompetitor di kelas 1 jutaan. Tecno terinspirasi dari robot mecha. Buat sebagian orang mungkin desain seperti ini ada yang menyukai ya, tapi buat sebagian orang juga ada yang nggak suka. Mungkin bagi mereka desain yang di bawah ini terlihat terlalu ribet. Ada kok orang yang lebih senang desainnya itu terlihat sederhana saja. Mengenai interface yang di bawah termasuk cukup lengkap. Sisi kiri itu terdapat SIM tray 3 slot. Di sisi bawah dipenuhi port jack audio, mikrofon USB-C untuk pengisian baterai, serta transfer data termasuk support OTG dan speaker. Terakhir di sisi kanan itu terdapat tombol volume dan power sekaligus sensor sidik jari dengan respon bacanya ini masuk kategori cepat dan akurat. Mengenai speaker, Tecnopova Neo 3 sudah membawa 2 speaker dan ini sangat jarang ditemukan pada HP dari brand lain di kelas yang sama. Dan penempatan speakernya ini ada pada posisi di bagian earpiece. Buat saya sih ini posisi yang bagus ya karena memberikan audionya ini langsung ke arah depan. Kualitas audio yang dihasilkan juga buat saya sih ini masih kategori bagus kok di kelasnya. Bagian yang beda dari generasi sebelumnya yaitu ada pada sisi software, yaitu sudah jelas ya Tecnopova 3 ini harus menggunakan software terbaru. Tecnopova Neo 3 menggunakan tampilan termuka iOS 13 yang berjalan pada Android 13.
Fitur-fitur iOS yang dibawa kurang lebih sama kok seperti iOS pada Povan Neo 2. Seperti ada multi window, smart panel, asisten video, dan sebagainya. Sementara di sisi hardware untuk performa, HP ini membawa chipset yang sama seperti pendahulunya. MediaTek Helio G85 dipadu RAM 8GB yang bisa ditambah hingga 8GB melalui MEMS Fusion plus internal storage-nya termasuk besar 128GB. Kalau buat saya sih ya agak disayangkan sebagai HP penerus Tecnopova Neo 3 ini hanya memberikan chipset yang sama. Saya situ berharap bisa diberikan chipset yang sedikit di atasnya, misalkan MediaTek Helio G88. Ya, selama penggunaan saya, walau menggunakan MediaTek Helio G85, performa Tecnopova Neo 3 ini masih kategori termasuk bisa diandalkan. Misalnya itu menjalankan aplikasi-aplikasi ringan seperti Instagram, TikTok, YouTube, hingga sekedar saat saya baca berita, itu tidak ada kendala sama sekali. Sama halnya saat saya gunakan bermain game seperti Mobile Legends, ini lancar kok dimainkan pada pengaturan grafik dan frame rate high serta HD mode-nya saya aktifkan. Saat saya coba main football juga ini termasuk lancar, nggak ada kendala pada grafik high ataupun tinggi dan frame rate-nya ini 60 fps. Lalu saya coba main PUBG ya, ini bukan game yang sering saya mainkan. Ternyata memainkan game ini masih kategori cukup nyaman pada pengaturan tertinggi. Grafik dan refresh rate-nya tuh high. Kalau mau nyaman ya mainkan aja pada grafik low dan refresh rate-nya ini ultra. Mengenai performa HP ini saat bermain game sudah pernah saya buat video gaming testnya. Kalian bisa tonton videonya, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi atau nanti ada di akhir video. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Tecnopova Neo 3 membawa kamera utama di belakang beresolusi 16 megapiksel ditemani lensa depth beresolusi 0,8 megapiksel. Sementara satu kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Kekurangan lainnya yang saya temukan di HP ini masih sama ya seperti sebelum-sebelumnya di HP Tecno yang pernah saya review, yaitu saat buka aplikasi kamera ya, yang dimana saat buka aplikasi kamera brightness-nya ini langsung terang banget. Jujur ini benar-benar mengganggu saat itu hendak foto di kondisi low light ya. Semoga kedepannya untuk bagian ini ya bisa lah ya diperbaiki Tecno. Untuk kecerahan saat buka kamera bisa diatur sesuai kecerahan layar saat itu. Mengenai hasil fotonya ya dibuat saya sini nggak ada yang saya keluhkan. Foto terlihat cerah dengan detail ini cukup dapat di kondisi cahaya yang berlimpah. Sementara di kondisi cahaya seadanya ataupun mendekati low light, buat saya sih untuk HP 1 jutaan ini masuk kategori bagus kok. Detail foto sudah pasti berkurang, tapi yang saya suka ini warna foto tidak menurun. Menggunakan mode naik bisa menjadi solusi untuk menghasilkan fotonya ini terlihat lebih bagus. Hanya saja kalau saya lihat ini proses sharpeningnya terlalu tinggi, jadi ini foto kalau buat saya sih terlihat agak kasar. Seperti ini untuk perekaman video kamera belakang Tecnopova Neo 3, resolusi Full HD 30 frame per second. Tidak ada pengaturan apapun, termasuk salah satunya tidak ada pengaturan untuk mengaktifkan Ultra Steady. Ya, kurang lebih seperti ini dia untuk perekaman videonya di kondisi malam hari.
Sekarang masuk kesimpulan. Bisa saya bilang Tecnopova Neo 3 ini merupakan HP yang bagus. Tapi yang sangat saya sayangkan sih di sini Tecno kayak kurang berani memberikan upgrade yang signifikan, khususnya di bagian performa. Jadi nggak heran ya kalau HP ini akan terlihat biasa saja, khususnya bagi mereka yang sudah pernah ataupun yang masih sampai saat ini menggunakan Tecnopova Neo 2. Walaupun begitu, bisa saya bilang si Tecnopova Neo 3 ini membawa banyak kelebihan yang tidak bisa diberikan HP dari brand lain di kelas yang sama. Misalkan seperti HP ini juga sudah mendukung yang namanya NFC. Maka dari itu saya juga masih berani kok merekomendasikan Tecnopova Neo 3 untuk dibeli. Jika kamu punya pendapat lain, tulis saja pada kolom komentar. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.